Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi alhamdulillah nih hari ini atau malam ini lumayan banget Bitcoinnya, hampir tembus ke angka 65.000 dolar. Tadi pagi itu lumayan banget di angka 62.000 dolar. Jadi saat ini lumayan banget nih. Pemompanya seperti udah kelihatan banget ya, termasuk BCH, kemudian Cardano, kemudian beberapa altcoin dan koin meme. Dogecoin juga memimpin di antara koin meme lain yang masuk dalam 100 besar. Dan sepertinya hari ini atau malam ini mungkin warnanya bakal lebih hijau nih. Oke, seperti biasanya untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, PP, kemudian Shiba Inu, Bonk, Ponke, Ondo Manta, dan lain sebagainya, cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kita ketahui, Bitcoin itu enak banget makanya saya pakai ini udah kurang lebih 2 tahun. Tidak namanya maintenance atau gangguan ketika market lagi bullish, apalagi lagi bearish lah ya. Bullish aja nggak gangguan, apalagi bearish ya. Dan saya juga menahan beberapa aset kripto di sini, termasuk ada Ponke, ada Satoshi, ada PP, kemudian ada BNB. Bahkan di saat market lagi bear aja, di Bitget itu ada yang naik sampai dengan 300%, 70%. Bahkan di saat berlawanan arus marketnya aja, di Bitget itu banyak sekali beberapa token dan altcoin yang potensinya naik yang luar biasa. Oke. Hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, Bitcoin halving sepertinya semakin cepat dari prediksi. Ini sekitar 28 hari lagi ke depan ya. Jadi penunjukannya sepertinya oke banget ini ya buat halving. Apakah penurunannya bakal terus berlanjut? Tapi kemarin sih udah turun 16% ya. Karena kalau kita lihat riwayat di tahun 2016 itu penurunannya sampai 38%. Kemudian di tahun 2020 itu kurang lebih 20%, dan di tahun ini halvingnya kurang lebih 16%. Apakah turunnya masih terus berlanjut atau setway di angka saat ini ya 62, 63, 64, kencang 68.000 dolar sebelum halving. Nah, jadi halving ini diprediksi itu di tanggal 20 April 2024 ini. Jadi kita tunggu aja ya. Dan banyak sekali beberapa whale yang sepertinya semangat menantikan hal ini terjadi ya. Salah satunya yang memiliki raksasa BlackRock, nah yang memiliki aset sekitar 9 triliun dolar. Nah, manajer BlackRock dia menyatakan bahwa Bitcoin itu adalah emasnya digital. Nah, tidak hanya itu ya, perusahaan raksasa bank dunia JP Morgan, dia mengatakan bahwa Bitcoin itu masih overbought di tengah koreksinya. Jadi semakin banyak yang melakukan pembelian padahal cenderung koreksi ya. Nah, baru-baru ini JP Morgan menyatakan bahwa meskipun bahwa Bitcoin masih overbought, meskipun koreksi sedang berlangsung, harus masuk Bitcoin ETF spot tersebut menghadapi penyelamatan selama 1 minggu terakhir ini, karena memang itu harus keluar dari beberapa investasi telah meningkat secara signifikan dalam jangka waktu yang sama. Hal tersebut mengatakan bahwa banyak yang keluar dari Bitcoin. Apakah mereka menantikan halving ini market cenderung jenuh atau cenderung koreksi? Tapi setelah halving dia memprediksi bahwa banyak sekali yang menantikan harga tersebut terjadi pemompaan, sehingga membuat beberapa whale itu masuk lagi, tapi tidak untuk buat mikro strategi. Bahkan dia kemarin sempat beli ketika market lagi koreksi kan naik lagi tuh ya. Dia beli itu seharga 67.000 dolar, dan itu dia belinya berapa ribu gitu ya, 5 ribuan Bitcoin. Jadi saat ini mereka itu menahan kurang lebih 1% dari total supply Bitcoin. Wah, jadi optimisme pasar Bitcoin yang akan datang itu terlihat jelas banget setelah halving. Nah, makanya potensi pembeliannya itu dimulai pada saat ini. Dan selanjutnya datang dari Floki Inu. Floki ini adalah salah satu koin meme yang menurut saya ya paling stabil dan paling enak buat scalping. Dia di saat market lagi turun, dia turun juga gitu ya. Tapi di saat marketnya mulai naik, dia lebih duluan naiknya. Jadi lebih kencang dibandingkan dengan beberapa koin meme dan altcoin. Makanya saya bilang buat main scalping, lihat time frame 1 jamnya aja enak banget ya di sini buat beli, kemudian jualnya, kemudian dibalik lagi, beli lagi, jual lagi. Jadi kalau kita lihat chartnya enak banget buat main scalping dari si Floki Inu tersebut. Bahkan mereka juga ada beberapa informasi yang membuat kita, wah ini bukan hanya sekedar koin meme aja nih buat si Floki ya.
Jadi memang benar-benar real ya. Banyak sekali well-wellnya Dogecoin itu di belakang Floki. Jadi orang-orang Elon Musk itu banyak di belakang dari si Floki ini. Bahkan saat ini aja, kalau kita lihat beberapa pengumuman terbaru, nah Floki ini bersemangat untuk hadir di Wall Summit. Nah, Summit di Hong Kong pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Maret tahun ini 2024. Jadi tinggal beberapa hari lagi ini bakal ada event di Hong Kong. Jadi mereka ini itu bakal menampilkan game play to earn metaverse mereka yang bernama adalah Valhalla, dan ini adalah inovatif mereka dan ekosistem yang lebih luas kepada lebih dari 7.000 peserta dari lebih dari 30 negara. Nah, jadi Floki ini sangat terhubung dengan para pembentuk dan visioner industri tersebut. Dan pengumuman dari Wall Summit tersebut itu mereka umumkan juga bahwa benar-benar terjadi Floki di sini bakal meluncurkan atau menampilkan game metaverse NFT play to earn mereka yang bernama adalah Valhalla. Nah, jadi memang game Valhalla mereka itu unik banget. Tampilan grafiknya aja keren banget. Makanya di sini mereka terhubung ke dalam metaverse, kemudian NFT, dan nggak kalah dari itu. Jadi kalian bermain game itu bisa mendapatkan penghasilan dari gamenya tersebut. Jadi memang bernuansa play to earn. Selain itu juga, Floki dengan pengingat yang tidak terlalu lembut di Times Square New York bahwa meskipun memiliki ekosistem terkuat meme coin, kita tidak melupakan dari mana kita berasal. Nah, jadi di sini ini adalah permainan anak-anak untuk Floki yang akan datang adalah saat kesenangan sesungguhnya dimulai. Jadi ada iklan Floki di Times Square, Amerika Serikat. Selain itu juga, Floki ini kan luar biasa banget karena pemompaan dia. Kita ingat ya, pasti sebelum pemompaan dia sebelum tembus ke angka Rp1, kan tadinya masih di bawah Rp1 tuh standnya. Jadi mereka ini banyak sekali event, salah satunya event pembakaran mereka yang tembus kurang lebih 50 juta US dollar. Bahkan itu tertinggi di tahun itu ketika beberapa koin meme yang melempem melakukan pembakaran, tapi Floki mencapai hal tersebut. Bahkan TVL mereka juga mengalahkan beberapa koin meme lain. Jadi TVL paling besar saat ini dipegang oleh si Floki Inu. Dan mereka juga dalam 1 minggu terakhir mereka telah mengumumkan bahwa sekitar 3,2 juta dolar yang telah mereka lakukan pembakaran, dan pada saat ini juga mereka telah melakukan pembakaran sekitar 772.234 US dollar, yang mana ini membuat Floki selalu mengalami deflasi dibandingkan meme lain seperti Doge, kemudian Pepe, Shiba Inu, Bong ataupun Dogwifhat. Jadi pembakaran berbasis utilitas ini itu secara otomatis ya mengurangi supply dari Floki dari peredaran yang seiring dengan permintaan dan pengguna produk Floki dan akan terus berlanjut. Jadi harganya mereka menjanjikan bahwa bakal terus menaik. Program Floki staking juga itu memiliki biaya penalti pembatalan staking awal sebesar 5 sampai dengan 20%, yang mana terbentuk token Floki yang dibakar terus-menerus setiap kali holder saham Floki membatalkan stakingnya lebih awal. Jadi ketika melakukan pembatalan itu ada sistem pembakaran 5 sampai dengan 20%. Kemudian protokol dari local crypto Flockify, mereka juga dari sistem transaksi ini berhasil pada jaringan Ethereum dan BNB. Meskipun Floki dengan bangga melakukan beberapa hal tersebut, Floki telah melihat momentum yang sepertinya bakal terjadi lebih besar lagi dari sistem pembakaran mereka. Bahkan gak kalah menariknya nih ya, jadi Floki dan TokenFi mencapai penonton sampai dengan 450 juta lebih dalam kemitraan olahraga mereka terbaru, yang mana tidak diragukan lagi bahwa kolaborasi ini telah membawakan Floki ke level baru mereka dalam pengenalan dan keterlibatan merek global. Jadi di sini acara ini bakal berlangsung bahwa pada tanggal 27 dan tanggal 31 Maret 2024 ini, dan akan menampilkan Floki dan token dalam cuplikan kejuaraan berdurasi sekitar 580 jam dengan perkiraan penonton sebanyak 450 juta penonton. Jadi Floki secara sejarah bermitra dengan tenis meja dunia dan acara di Busan The Farm Park, dan pengumuman terbaru ini tampaknya menunjukkan meme coin mengandaikan kemitraan terkait olahraga yang lebih besar. Dan di Asia, tenis meja ini adalah salah satu terbaik di Tiongkok. Terdapat 241 juta orang yang sangat menyukai hal ini. Jadi bermitra dengan IP dengan WTT Champions, ini adalah salah satu keunggulan dari Floki ini baru-baru ini. Nah, bahkan, wow, mantep banget ya. Floki itu berencana meluncurkan rekening perbankan digital yang memang diatur. Jadi langkah ini sejalan dengan peta jalan Floki yang lebih luas yang mencakup peluncuran kartu debit dan layanan staking mereka, memperkuat posisi mereka sebagai pemain serius di arena aplikasi keuangan berbasis kripto tersebut. Jadi udah nggak bisa dikatakan hanya sekadar meme lagi sih Floki ya. Kita lihat ini, karena Floki ini digadang-gadang sebagai nextnya Dogecoin. Hal tersebut juga diumumkan oleh CEO dari Floki tersebut. Jadi bayangkan, di tahun 2016 aja
si Dogecoin, atau di tahun 2019 ya, 2019-2020 awal, si Dogecoin tuh masih harganya satuan rupiah loh, masih 5, 8, 10, 11 rupiah. Jadi nggak mungkin. Saat ini Dogecoin harganya udah ribuan rupiah. Bahkan 2021 sempat sentuh hampir $1 di angka 10 atau 11 ribuan rupiah. Jadi nggak mungkin di dalam dunia cryptocurrency. Khususnya untuk Floki ini, apalagi mereka gencar banget melakukan pembakaran dan staking mereka itu meningkat drastis akhir-akhir ini. Apalagi didukung oleh beberapa para whale-whale di dalam Dogecoin, bahkan di belakangnya dari Elon Musk tersebut. Yes, mungkin itu aja yang aku sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena berdikung dari kalian sendiri. Selalu aku yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.